TWS yang gue bakal bahas kali ini itu TWS paling beda dari semua TWS yang gue pernah bahas sebelumnya. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk lihat kotaknya nih, biar kalian meresapi dulu deh kotaknya, betapa keren kotaknya. Ini adalah Moondrop Golden Age. Nggak tahu perlu disebutin nggak 1979-nya. Yes, ini adalah TWS full planar dari Moondrop. Moondrop biasa terkenal dengan box-box ala anime, dan ini box teranime yang gue pernah lihat, gak bohong, dengan sama gaya gambarnya dan juga warna rambut pinknya. Walaupun gue tahu ini adalah Mitsuki Yuki yang merupakan maskotnya Moondrop ya, tapi gue ingat Lacus Clan dari Gundam Seed. Dan TWS-nya sendiri somehow, walaupun kotaknya anime banget, TWS-nya nggak terlalu anime. Somehow, harganya adalah sekitar 1 jutaan, dan ya menggunakan single planar driver. Dan seperti biasa, gua akan breakdown review ini mulai dari build, kemudian suara, dan juga fitur, user experience, serta perbandingannya. Sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin sampel TWS Moondrop Golden Age ini ke gua untuk di-review. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu mengenai Intium Indonesia, ini adalah toko online dan juga offline sekaligus distributor resmi untuk beberapa brand besar yang masuk ke audio Indonesia, seperti Moondrop, Hi-Fi Man, Vio, dan berbagai macam brand lainnya. Jadi kalau misalnya kalian pingin lihat-lihat apa aja katalog yang dibawa secara resmi masuk ke Indonesia, gue kasih link Tokopedia di deskripsi di bawah, sekaligus link untuk Google Maps toko offline-nya. Barangkali kalian mau langsung datang ke showroom-nya dan coba-coba sendiri. Sekali lagi gue mau apresiasi dengan lebih HD lagi untuk box-nya. Ya ampun, ini gambarnya sih keren banget. Kalau misalnya kalian otaku atau wibu, gue rasa bakal appreciate banget, dan bahkan bisa dipajang beginian di atas lemari kalian atau di kotak kaca kalian. Cuma kalau ya normal people rasanya nggak terlalu menghargai. Gue nggak tahu berapa budget yang masuk ke ilustrasinya ini, tapi nggak bohong, ini niat banget ya. Lalu kemudian langsung aja bahas untuk TWS-nya sendiri. Somehow dia gayanya nggak anime, walaupun kotaknya seperti tadi. Malah TWS-nya gayanya retro style, dengan style ini ya, ada kayak semacam kaset di sini, lalu ya tulisannya, style tulisannya segala macam. Bahkan pencetannya, warnanya sama ngingetin sama ya Sony, apa ini? Sony compact cassette player maybe. Dia bentuknya seperti ini, dan yes, ini full plastik, ringan. Bagian bawahnya ada charger USB Type-C, dan ada tombol rasanya untuk pair ya, ini di pair ya. Kalau misalnya udah ke-connect lalu pengen pair lagi sama yang lain, pencet di belakangnya. Lalu untuk TWS sendiri dibuka di bagian sini. Warnanya retro banget. Entah kenapa ngingetin gue sama either RX-78 ataupun Evangelion, anime jadul dengan warna-warna seperti ini. Ya nggak persis sih, tapi ya ngingetin. Lalu ada seperti kayak slider, tapi ini nggak berguna sih slidernya. Lalu juga di bagian atasnya seperti ini. Overall warnanya juga ya sama, kesannya retro-retro begitu ya. Nah, ini untuk nozzle-nya oval seperti ini. Dan yes, ini all pakai bahan plastik, dan gedenya se-AirPods gituan. Overall untuk kualitinya sih biasa aja, cuman nggak bohong, secara stylenya ini menarik banget. Dan kalau misalnya dibuka ya kesannya retronya dapet sih. Secara spesifikasi sudah support Bluetooth 5.3 dan juga sudah support LDAC. Dan juga yes, dia punya active noise cancelling, dan beberapa fiturnya sebenarnya ada pada application-nya. Jadi sangat disarankan ini kalian cobain download Moondrop, link yang gue kasih juga di description di bawah untuk diinstal di Android kalian. Sayangnya belum ada di Apple ketika gue lagi bikin video ini. Nggak tahu nanti kedepannya gimana. Jadi lebih compatible sama Android version. Nah, di Androidnya bisa ngapain aja sih? Di Androidnya kalian bisa pilih juga untuk pilihan active noise cancellingnya, mau di on, mau di off, atau mau transparency mode. Lalu kemudian juga misalnya kalian mau EQ. Nah, ini yang menarik. EQ-nya ada versi yang bass boost, ada versi yang netralnya, ada yang versi BK versionnya juga. Jadi ya ada beberapa version yang nanti akan gue tunjukkan juga, dan beda-beda dari suaranya seperti apa akan gue bahas. Cuman yes, kalian bisa ada beberapa equalizer di situ, ataupun kalian mau bikin sendiri juga bisa. Tapi overall secara fitur sebenarnya nggak terlalu banyak yang ditonjolkan dari si Moondrop Golden Ages ini, kecuali lebih ke suara dan juga equalizer yang disiapkan. Tes 1, 2, 3, ini adalah suara mic dari Moondrop Golden Ages. Jadi biar kalian cek sendiri suaranya, kalau ini kestabilannya kalau gue gerak-gerakin
Dan yes, gitu aja untuk suara mic dari Moondrop Golden Aegis 1979. Kalau kita ngomongin fit dan juga penggunaan sehari-hari, ini ya gampang aja, gampang dibuka, lalu kemudian diambilnya juga cepat, langsung dipasang dengan mudah, dan gue bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa ada komplain. Jadi fitnya sih gue nggak masalah sama sekali. Nah, kita ngomongin fitur tambahan dan juga user experience ketika gue pakai ini. Yang lucu banget itu dari voice assistant-nya. Jadi kalau misalnya kalian taruh ini di kuping, jadi kayak ada bunyi tet-tet gitu. Lalu ada, kalau misalnya connected, nanti ada mascot voice ngomong connected. Kalau misalnya di disconnected, kalian matiin Bluetooth HP kalian, kayak sedih gitu, disconnected. Lalu kalau misalnya dia diem aja, dia kayak ada bunyi tuturu. Jadi kayak lucu banget, apalagi kalau misalnya kalian penggemar anime dan suara-suara cewek ala anime. Dan bahkan kalau misalnya kalian pilih versi active noise cancellingnya di application Moondrop-nya, ketika kalian pencet nih application-nya untuk pilih ANC mode on, itu kayak shi gitu, kayak dia shin kita itu. Dan ada beberapa suara lainnya yang gue gak nyangka bakal keluar, jadi bisa dicoba-cobain. Dan yes, gue harus ngomong itu lucu, walaupun secara penggunaan bukan sesuatu yang esensial, lucu dan unik aja. Nah, kalau misalnya kita ngomong secara active noise cancelling ataupun transparency mode-nya dan overall connectivity, secara kekedapan suaranya, sebenarnya ini biasa aja. Active noise cancellingnya guna nggak? Gue bisa bilang guna, tapi tidak, dia bukanlah yang terbaik di kelasnya. Bahkan dibandingin sama beberapa TWS lain yang gue pernah coba, ini salah satu ANC yang nyaris nggak berasa. Jadi kalau kalian berharap ada ANC yang kedap banget, lalu bisa diatur ANC-nya segala macam, enggak. Ini ANC-nya cuman kayak fitur sampingan aja, tapi yes, nice to have daripada nggak sama sekali. Toh sedikit lebih kedap lah kalau misalnya kalian di luar. Cuman jangan berharap ini menjadi class leading dalam hal itu. Yang memang unik dari si Moondrop Golden Aegis ini bukan di fitur, bukan di ANC-nya, tapi lebih ke suara dan juga driver pilihan yang gunakan, planar driver ini. Nah, di sini gue tunjukin beberapa frequency response dari EQ bawaan kalau misalnya lo konekin ini dengan Moondrop Link. Ada yang reference yang merupakan frequency response bawaan, bisa dibilang memang IEM ini dituning untuk neutral with just a little bit of sub bass boost. Tapi percayalah, sub bass boostnya nyaris nggak berasa kalau misalnya gue pakai di luar. Lalu kemudian ada versi bass head yang sebenarnya nggak bass head, ternyata dia cuma nambahin sub bass boost beberapa desibel. Lalu kemudian juga ada BK5128 yang somehow merupakan kayak favorit gue, karena dia suaranya paling, dengan kombinasi driver ini sama paling analog, mungkin agak nyantai tapi full bodied. Bassnya di sini paling full dibanding yang lainnya. Anehnya lebih full daripada yang versi bass head ya, mid bassnya lebih berasa, dan juga vokalnya lebih kalem, tapi masih ada body yang berasa di sini, dan beningnya juga tetap terasa. Jadi kalau misalnya kalian suka sama biasa selera gue, yang 5128 ini adalah pilihan favorit gue. Dia lebih tebal daripada yang lain, lebih berbobot, tapi menjaga tetap bening-bening ala plantarnya masih berasa. Dan juga untuk yang monitor ini paling, ya kasarnya paling netral lah ini. Ini buat gue sangat kurang energik dan bisa dibilang boring. Lalu ada secret yang somehow di pendengaran gue malah suaranya justru tipis dan lumayan nyerang. Jadi kalau saran gue, lu cobain dulu yang bawaannya alias yang reference. Kalau misalnya kalian ngerasa itu udah oke ya, use that. Cuman kalau misalnya kalian ngerasa pengen yang lebih tebal lagi, pakai yang BK5128. Nah, kalau kita bahas suara tentang si Moondrop Golden Aegis ini yang buat gue bisa jadi deal breaker atau deal maker justru. Karena dia masuk dalam kategori niche, dalam kategori yang marketnya itu bukan semua orang. Karena gini loh, kalau kita ngomongin market true wireless, apa yang pertama kali kalau misalnya orang cari soal true wireless? Penggunaan kan. Penggunaan true wireless itu kebanyakan di mana? Di luar. Orang nyari apa kalau misalnya di luar, dengerin musik di luar? Bass. You will need bass. Lu butuh bass, lu butuh active noise cancelling, lu butuh fitur bla 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 bla, easy touch segala macam. Nah, Moondrop Golden Aegis ini tidak terlalu memberikan hal-hal umum seperti yang ditawarkan TWS lainnya. Bass boost gitu, no. Lalu active noise cancelling yang bikin kedap banget juga, no. Yang dia tawarkan adalah soundnya yang unik, gue bisa bilang. Karena gimana pun tuningannya, lu mau pilih equalizer manapun dari bawaan preset equalizernya si Moondrop Click ini, entah pilih yang netral, bass boost, atau yang BK5128, itu semuanya gue bisa kategorikan sebagai neutral-ish. Jadi dia tidak akan memberikan bass yang gede-gede banget. Ya, walaupun lu pilih kategori bass head di equalizernya, itu hanya menambah di sub bass boost. Jadi
bukan dihentakkan bassnya, bukan di ketebalan bassnya, cuman sub bass getar bawahnya doang gitu, kayak a bit of rumble, tapi lu nggak bakal jadi bass head di sini, di Moondrop Golden Age ini. Dan itu yang bisa gue bilang, kemana-mana kan orang TWS cari bass gitu, di sini enggak. Nah ini kalau gitu gunanya buat apa dong? Dengerin apa dong pakai si Moondrop Golden Age ini? Jawabannya unik, karena dia punya satu suara yang tadi gue bilang neutral-ish. Kalau gue pribadi lebih suka yang settingan BK5128 karena gue sedikit lebih dapat bassnya di situ, dan juga vokalnya lebih tebel, lebih nyantai, dan gue ngerasa ada feeling analog-ish-nya gitu, kayak dengerin lagu-lagu jadul gitu, sama ada agak analog-ish. Dan kalau misalnya gue bilang salah satu properti spesial dari si Moondrop Golden Ages, ya mau nggak mau tetap dari planar driver ya. Tapi gini, planar driver di sini salah satu sifat khusus dari planar driver adalah transient speed-nya yang cepat, karena memang planar driver cepat ya secara gerakan. Jangan berharap lu dapetin sesuatu kayak Timeless ataupun S12 Pro di sini yang hentakannya jelas, a bit spicy treble-nya, tapi hentakannya nadanya juga jelas gitu. Di sini justru mengingat gue kayak Heyday yang lebih netral lagi. Heyday itu kan dia lawannya kayak lawan S12 Pro. S12 Pro atau S12 itu kan agak V-shape dan menyerang, sedangkan Heyday itu nyantai. Nah ini kategorinya juga nyantai, tapi dia dengan tuningan yang netral. Jadi yes, lu dapetin sensasi bening ala planarnya, tapi hentakannya tuh tipe yang nyantai. Makanya gue bilang dengan tipe udah tuningannya netral, lalu impact-nya pun agak nyantai, active noise cancelling-nya juga nggak terlalu berasa, bass-nya juga nggak gede-gede amat. Ini berbeda 180 derajat dari apa yang biasa ditawarkan sama TWS-TWS lain yang hentakannya gede, bass-nya tebel, kemudian fun gitu. No, this is nyantai, netral, bass-nya seadanya aja, beningnya sedikit ada, tapi ya bisa dibilang a bit boring mungkin untuk lagu-lagu macam EDM, jelas kurang energinya. Nah makanya ini gue bilang berbeda 180 derajat dari yang biasa ditawarkan, bikin ada seolah dia menawarkan market yang berbeda. Tuningannya ini cocoknya buat lagu-lagu apa? Justru jazz, audiophile, vokalan, classical, atau single instrument yang nyantai-nyantai, yang butuh bening-bening, yang butuh feeling analog-ish gitu loh, yang dari suaranya sini. Jadi gue malah enjoy dengerin apa di sini? Diana Krall, gue enjoy dengerin Rebecca Pigeon, gue nggak terlalu enjoy dengerin Griffin di sini ataupun Avicii. Jadi ini berbeda banget. Justru ini adalah TWS mungkin kalau misalnya lu lagi nyantai, sebutlah di library gitu, di public library apa, atau misalnya lu lagi nyantai di museum, lu pengen musik yang bikin lu tenang gitu, calm, bukan musik yang bikin lu ada jedak-jeduk asik di luar, di commute gitu, lu dengerin sesuatu yang asik, rock ataupun pop ataupun EDM. So ya, makanya gue bilang ini beda banget dari TWS yang gue biasa review ataupun gue biasa rekomendasikan ke banyak orang. Jadi apakah TWS Moondrop Golden Ages ini worth di harga ya? Nah ini yang susah kita kategorikan easy to say worth or not-nya, karena it's a different market totally dari yang biasa gue tawarkan. Dia tidak menawarkan NC bass boost bla 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 yang gue bilang oh ini gampang langsung beli aja gitu kalau beli TWS. No, makanya gue bilang ini TWS punya market yang berbeda. Kalau lu pakai ini, sebutlah tadi yang gue bilang, dengerinnya justru musik nyantai, musik audiophile, musik akustikan, musik vokalan, lalu dengerin di tempat yang rada sepi gitu, lu pengen nyantai dengerin ketenangan itu. Ya justru ini pakainya, tapi lu nggak bisa gue rekomendasikannya pakai jedak-jeduk itu, entah buat olahraga, entah di commute, entah di luar atau gimana pada umumnya gitu. Yang bikin ya this is unik, tapi nggak semua orang bisa suka sama ini. Jadi yes, it falls into niche kategori, nggak semua orang bisa suka. Tapi kalau lu suka ini karena dia niche, ya lu nggak bisa temuin di tempat lain juga. Atau simply misalnya lu suka sesuatu yang gimmicky ya, nggak mau bohong, ini kalau misalnya lu suka anime kind of things, ya mungkin ada daya jual untuk si sound assistant-nya itu sendiri. Tapi buat gue pribadi itu nggak terlalu berguna ya di kehidupan nyata gue. Lebih ke keunikan dari suara dan properti driver yang digunakan tadi. Jadi gitu aja untuk review kali ini Moondrop Golden Ages. It's a niche product, tapi kalau lu suka sama ini, gue nggak yakin lu bisa nemuin di tempat lain. Dan kalau lu mau beli, lihat, gue kasih aja link di description di bawah. Lu bisa beli di situ dan tentunya bergaransi resmi. Jadi thank you for watching and see you next time. Bye bye.